Jangan kada ingat, subscribe, like dan komen untuk info Banua, pengetahuan, budaya, seni dan sejarah Banua. Biografi Abah Guru Sekumpul, ulama besar dan karismatik asal Kalimantan Selatan yang patut diteladani umat. Abah Guru Sekumpul memiliki nama asli Kiai Haji Muhammad Zaini Gani. Abah Guru Sekumpul merupakan zuriat atau keturunan ke-8 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yakni Kiai Haji Muhammad Zaini Gani bin Abdul Ghani, bin Abdul Manaf, bin Muhammad Saman, bin Sa'ad, bin Abdullah, Mufti, bin Muhammad Khalid, bin Khalifah Hasanuddin, bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan. Dikutip dari buku Sabri Soleh Anwar, 17 Maksiat Hati, Inspirasi Pengajian Abah Guru Sekumpul, sebagaimana dilansir dari laman Jamiyah Ahli Tarikah Al-Mutabarah An-Nahdiyah, Jatman. Abah Guru Sekumpul merupakan panggilan akrab dari jamaahnya. Beliau lahir pada malam Rabu tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah atau tanggal 11 Februari tahun 1942 Masehi di Desa Tunggul Irang Seberang, Martapura. Abah Guru Sekumpul ketika lahir diberi nama Kusyairi, namun karena sering sakit kemudian namanya diganti menjadi Muhammad Zaini. Sewaktu kecil, ia tinggal di kampung keraton. Ayahnya, Abdul Ghani, dan ibunya, Masliah merupakan keluarga yang kekurangan dari segi ekonomi. Ayahnya yang bekerja sebagai buruh penggosok batu intan tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Tak lelah menuntut ilmu agama. Meski hidup prihatin dan sederhana, Zaini mudah mendapat pendidikan yang baik dari ayahnya dan neneknya yang bernama Salabiah. Di lingkungan keluarga ia mendapat didikan yang ketat dan disiplin serta mendapat pengawasan dari pamannya, Syekh Seman Mulia. Pada usia 5 tahun ia belajar Al-Qur'an dengan guru Hasan Pesayangan dan pada usia 6 tahun menempuh pendidikan di Madrasah Kampung Keraton. Pada usia 7 tahun ia masuk ke Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Abah Guru Sekumpul muda menempuh pendidikan di pesantren Darussalam selama 12 tahun, yaitu tahun 1949 sampai dengan 1961 Masehi. Pada tahun 1949 usia 7 tahun ia masuk tingkat tahdiri atau ibtidai dan pada tahun 1955 usia 13 tahun ia melanjutkan ke tingkat sanawiyah di pesantren yang sama. Ia menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1961 usia 19 tahun lulus dengan nilai Jayyid Mumtaz. Selain belajar secara formal di pondok pesantren Darussalam, beliau juga menuntut ilmu di sejumlah halakoh di kediaman para ulama di sekitar Martapura, sebagaimana lazim dilakukan oleh para santri di pesantren Darussalam. Tidak hanya itu, ia juga belajar dengan sejumlah guru di luar daerah Martapura. Di antaranya ia pernah belajar dengan Kiai Haji Muhammad Aini di Kampung Pandai Kandangan dan pernah belajar dengan Kiai Haji Muhammad di Gadung Rantau. Sekitar tahun 1965 usia 23 tahun, Abah Guru Sekumpul berangkat bersama pamannya, Kiai Haji Seman Mulia ke Bangil. Di Bangil, dia dibimbing oleh Syekh Muhammad Syarwani Abdan selama beberapa waktu. Setelah memperoleh bimbingan spiritual, Zaini muda disuruh sang guru untuk berangkat ke Mekah menemui Sayyid Muhammad Amin Qutbi untuk mendapat bimbingan sufistik darinya. Sebelum berangkat ke Makkah, ia terlebih dahulu menemui Kiai Falak Bogor, dan di sini ia memperoleh ijazah dan sanad suluk dan tarikah. Sambil menunaikan ibadah haji, Abah Guru Sekumpul mendapat bimbingan langsung dari Sayyid Muhammad Amin Qutbi, dan dihadiahi sejumlah kitab tasawuf. Dengan demikian, Abah Guru Sekumpul telah belajar secara khusus tentang tasawuf dan suluk kepada 3 ulama, yaitu Syekh Syarwani Abdan di Bangil, Mama Falak di Bogor dan Sayyid Muhammad Amin Qutbi di Makkah. Selain itu, rantai keilmuannya tersambung dengan sejumlah ulama besar di Makkah. Hal ini terlihat dari beberapa sanad bidang keilmuan dan tarikah yang diambilnya dari beberapa ulama di antaranya.
Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Sayyid Abdi Al-Qadir Al-Bar, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Syekh Hasan Masyad, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Kiai Falak Bogor dan Syekh Ismail Al-Yamani. Kegemarannya menuntut ilmu dan bersilaturahmi ke sejumlah ulama, membuatnya memiliki banyak guru baik di Kalimantan, Jawa dan Madura maupun di Timur Tengah yaitu Makkah. Ada yang menyebutkan bahwa gurunya berjumlah sekitar 179 hingga mendekati 200 orang. Abah Guru Sekumpul wafat pada awal tahun 2000-an, kesehatan Guru Sekumpul mulai menurun dan sakit-sakitan. Dengan semakin menurunnya kesehatan sang guru, maka pengajian tidak lagi dapat berlangsung secara rutin. Beberapa kali pengajian diliburkan, bahkan ada yang diliburkan berbulan-bulan. Dalam kondisi menurun itu beliau menyampaikan pengajian dari dalam rumah yang disiarkan lewat TV, baik dengan kondisi duduk atau sambil berbaring. Jamaah yang datang tetap dapat menyaksikan dan menyimak pengajian beliau meski tidak datang ke Musala Araudah seperti biasa. Pada tahun 2005 kondisi Abah Guru Sekumpul semakin kritis hingga kemudian diterbangkan ke Singapura. Setelah 10 hari dirawat, Guru Sekumpul dikembalikan ke Martapura. Tepat subuh Rabu 5 Rajab 1424 Hijriah atau tanggal 10 Agustus tahun 2005, ulama karismatik ini wafat pada usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di Kompleks Sekumpul di samping Musala Araudah berdampingan dengan makam pamannya yaitu Syekh Seman Mulia dan ibundanya. Itulah biografi Abah Guru Sekumpul, ulama besar asal Kalimantan Selatan yang patut diteladani. Gemblengan ayah dan bimbingan intensif paman beliau semenjak kecil betul-betul tertanam. Semenjak kecil Abah Guru Sekumpul sudah menunjukkan sifat mulia, penyabar, rida, pemurah, dan kasih sayang terhadap siapa saja. Kasih sayang yang ditanamkan dan juga ditunjukkan oleh ayah beliau sendiri. Seperti misalnya, suatu ketika hujan turun deras, sedangkan rumah Abah Guru Sekumpul sekeluarga waktu itu sudah sangat tua dan reot. Sehingga air hujan merembes masuk dari atap-atap rumah. Saat waktu itu, ayah beliau menelungkupi beliau untuk melindungi tubuh beliau dari hujan dan rela membiarkan dirinya sendiri tersiram hujan. Abdul Ghani bin Abdul Manaf, ayah dari Guru Sekumpul juga adalah seorang pemuda yang saleh dan sabar dalam menghadapi segala situasi dan sangat kuat dengan menyembunyikan derita dan cobaan. Tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Cerita duka dan kesusahan sekaligus juga merupakan intisari kesabaran, dorongan untuk terus berusaha yang halal, menjaga hak orang lain, jangan mubazir, bahkan sistem memanage usaha dagang beliau sampaikan kepada generasi sekarang lewat cerita-cerita itu. Beberapa cerita yang diriwayatkan adalah sewaktu kecil, mereka sekeluarga yang terdiri dari 4 orang hanya makan 1 nasi bungkus dengan lauk 1 biji telur, dibagi 4. Tak pernah satu kali pun di antara mereka yang mengeluh. Pada masa-masa itu juga, ayah beliau membuka kedai minuman. Setiap kali ada sisa teh, ayah beliau selalu meminta izin kepada pembeli untuk diberikan kepada kusyairi. Sehingga kemudian sisa-sisa minuman itu dikumpulkan dan diberikan untuk keluarga. Adapun sistem mengatur usaha dagang, ayah Guru Sekumpul menyampaikan bahwa setiap keuntungan dagang itu mereka bagi menjadi 3. Sepertiga untuk menghidupi kebutuhan keluarga, sepertiga untuk menambah modal usaha, dan sepertiga untuk disumbangkan. Salah seorang ustadz setempat pernah mengomentari hal ini, bagaimana tidak berkah hidupnya kalau seperti itu. Pernah sewaktu kecil Abah Guru Sekumpul bermain-main dengan membuat sendiri mainan dari gadang pisang. Kemudian sang ayah keluar rumah dan melihatnya. Dengan ramah sang ayah menegurnya, "Nak, sayangnya mainanmu itu. Padahal bisa dibuat sayur." Abah Guru Sekumpul langsung berhenti dan menyerahkannya kepada sang ayah. Karomah Abah Guru Sekumpul yang disaksikan langsung Kiai Haji Syaifuddin Zuhri. Kisah nyata ini dialami dan disaksikan langsung oleh Tuan Guru Syaifuddin Zuhri Banjarmasin.
teman seperjalanan dan seperjuangan Guru Zaini muda dalam menuntut ilmu. Saat guru sekumpul disuruh oleh gurunya untuk siyahah, tak jarang Guru Saifuddin Zuhri yang menemani ke hutan-hutan. Suatu saat ketika menjelang waktunya makan, Guru Saifuddin Zuhri yang biasanya menyiapkan makan, namun lauknya kelupaan membawa, Guru Saifuddin Zuhri pun memberitahukan kepada abah guru sekumpul, "Hari ini kita makan kada ba iwa Guru Ai." Ulun kada ingat membawa iwaknya. Guru Zaini muda yang ada di samping beliau nampak tenang saja menjawabnya, "Iyakah? Tapi hadangi dulu," kata abah guru, sambil mengarahkan pandangannya melihat ke atas. Nampak di atas ada segerombolan burung belibis yang sedang terbang. Tiba-tiba salah satu dari segerombolan itu turun, dan hinggap persis di hadapan mereka berdua. "Nah, ini ada iwaknya," kata abah guru sekumpul. Burung belibis itu nampak jinak untuk ditangkap. Setelah ditangkap lalu disembelihlah burung tersebut untuk dijadikan lauk. Maka jadilah hari itu makan dengan lauk istimewa, yaitu makan dengan lauk burung belibis. Subhanallah. Nampak sekali, seekor burung pun tunduk kepada orang-orang yang dicintai Allah. Sabda Nabi, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu dicintai oleh segala sesuatu. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita seberataan dapat berkah Sidin, dan diakui Sidin murid anak angkat serta diakui Nabi umat dunia wal akhirat. Amin Allahumma amin. Jangan kada ingat, subscribe, like dan komen untuk info Banua, pengetahuan, budaya, seni dan sejarah Banua.